UAS Perspektif Sosiokultural. Kampanye Praktik Baik. Perkenalkan, nama saya Eva Fitriani. PPG Prajabatan 2022. Program Studi, Bimbingan dan Konseling. Topik pembahasan. 1. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD). 2. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD). 3. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD). 1. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD). Scaffolding adalah pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Penerapan metode pembelajaran scaffolding yang digunakan oleh guru dengan memberikan bimbingan, dorongan, motivasi, perhatian kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Mamin, tahun 2008, scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Dengan begitu, ketika di dalam kelas guru dapat menyesuaikan tingkat bimbingannya dengan potensi masing-masing peserta didik. Sebelum memberikan scaffolding, guru melakukan diagnosis kesulitan belajar peserta didik dan memahami aspek kemampuan berpikir peserta didik sehingga bantuan yang diberikan tepat dan sesuai untuk digunakan dalam meningkatkan perkembangan kemampuan aktual siswa menjadi kemampuan potensial secara maksimal. Menurut Hairani, tahun 2015, kelebihan dan kelemahan penerapan scaffolding pada ZPD. Kelebihan: meminimalkan tingkat frustasi peserta didik, memotivasi peserta didik untuk belajar, mengkreasikan momentum. Peserta didik dapat mengidentifikasi bakatnya. Kelemahan: guru kurang mampu melakukan dengan benar, menghabiskan waktu, sulitnya memetakan ZPD peserta didik. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD). Peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima peserta didik. Peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Peserta didik terlibat aktif dalam diskusi, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD). Dengan menggunakan media audiovisual yang disajikan oleh guru, dapat membantu guru dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini secara kedepannya, kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Kesimpulan: dengan adanya berbagai macam karakteristik dan kemampuan awal peserta didik yang banyak dan berbeda-beda, membuat guru harus bekerja lebih keras dalam melaksanakan strategi scaffolding selama proses pembelajaran. Namun dengan bantuan peserta didik lainnya yang mau membantu memberikan pemahaman kepada temannya, sehingga proses scaffolding dapat berjalan dengan efektif. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.